Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qad arsalahumullah. Bersyukur kita kepada Allah di malam ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa thalabul ilmi, di mana 2 pekan lalu kita bertemu. Alhamdulillah pekan ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita. Ada sesuatu yang menurut saya perlu saya sampaikan sebelum melanjutkan di kitab Minhajul Muslim. Jadi berawal dari sebuah renungan ketika saya mengikuti pengajian berbayar. Saya sedang ikut pengajian berbayar 10 sesi tentang sejarah Panglima Angkatan Laut Turki Utsmani terbesar di dunia saat itu, yang bahkan penguasa Mediterania saat itu, yaitu Barbarossa. Karena saya harus berimbang ketika melihat, karena hari ini kan kisah tentang Barbarossa itu diangkat menjadi film dokumenter oleh Turki. Kemudian saya juga melihat, ingin berimbang bagaimana sebenarnya sejarah asli yang tertuang dalam kitab, apakah sama dengan yang diskenariokan atau tidak. Jadi saya ikut kajiannya, namanya Ustadz Agung Wasmondo ya. Beliau sebagai pemateri 10 sesi dan sudah sampai sesi kedua. Yang membuat saya menarik adalah beliau itu punya perpustakaan di rumah. Perpustakaannya itu khusus kitab-kitab sejarah, baik yang bahasa Indonesia, bahasa Arab, Inggris atau Turki. Dan beliau itu punya kebiasaan setiap kali selesai membaca satu kitab, beliau merangkum isi kitab itu, kemudian disimpan, diarsipkan. Dan hari ini beliau sudah sampai kitab yang ke 5.000 sekian ratus. Itu kitab sejarah saja, dalam satu bab ilmu saja, sirah sejarah, itu beliau menghabiskan kitab 5.000-an kitab. Belum lagi, karena memang beliau fokusnya di situ ya, di sejarah, makanya beliau hanya membahas kitab-kitab sejarah. Walaupun saya yakin beliau juga paham terhadap ilmu-ilmu lain. Dari situ saya merenung betapa dangkalnya ilmu saya. Ternyata di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang tiap hari itu berkutat dengan kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab akhlak dan lain sebagainya. Dimana sampai hari ini pun saya belum punya rangkuman khusus satu kitab. Beliau sudah sampai rangkuman yang ke 5.000 sekian ratus. Itu saya pertama deknya di situ. Saya merasa tertampar lah. Artinya ternyata masih banyak sekali ilmu yang harus saya dalami, masih banyak yang harus saya pelajari. Kemudian dari situ saya merenung kembali, ternyata saya ini butuh orang lain untuk, walaupun untuk sekedar memahami satu masalah yang nanti itu menggunakan sudut pandang yang berbeda. Contohnya adalah dalam ayat-ayat. Kenapa kitab tafsir itu coraknya beda-beda? Ada kitab tafsir dilihat dari sudut pandang ilmu politik misalnya. Dia Quran juga yang dibaca, Quran juga yang dibahas, tapi sudut pandangnya ilmu politik. Ada juga kitab tafsir sudut pandangnya riwayat. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir yang masih asli Ibnu Katsir ya, belum tahdib, belum dibuang hadis-hadis yang dianggap palsu, dhaif, dan belum dibuang kisah-kisah Israiliyat yang dhaif gitu ya. Itu antum akan mendapati Ibnu Katsir itu sama seperti kitab Syarah Sirah Nabawi Ibnu Hisam. Lebih banyak riwayat an gitu ya. Jadi menggunakan riwayat-riwayat. Padahal kitab tafsir juga.
Ada kitab tafsir yang dengan sudut pandangnya ilmu fikih dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memang dalam satu kitab, dalam satu pembahasan saja ilmu tafsir itu para ulama sudut pandangnya beda-beda. Saya semakin tertampar lagi, oh iya ternyata kita ini masih bodoh, kita masih ilmu kita belum seberapa, kita butuh orang lain untuk sekedar sharing. Mungkin dia punya ilmu lebih dari kita, dia tahu sesuatu yang tidak kita tahu, atau bahkan dia memandang sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pandang gitu ya. Kemudian saya membaca kitab-kitab lagi sampai saya menemukan satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab itu sejumlah 104 kitab. Itu riwayatnya dari Ibnu Qayyim. Di mana 104 kitab ini itu diintisarikan dalam 4 kitab samawi, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Dan dari keempat kitab ini disarikan lagi menjadi satu kitab, yaitu Al-Quran. Dan ternyata berarti Quran memuat banyak sekali ilmu dari segala macam sudut pandang. Mau ilmu sains, banyak sekali sains hari ini yang inspirasinya dari Quran. Ilmu apapun itu, apalagi ilmu-ilmu yang kaitannya dengan akidah. Dari sejarah, satu kisah bisa orang-orang yang membacanya menyimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin mengajak kita bermuhasabah bahwa jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki hari ini. Teruslah perbanyak majelis ilmu, teruslah perbanyak teman untuk sekedar sharing tentang keilmuan, atau bahkan membaca kitab dan pandangan orang lain terhadap satu permasalahan. Saya ambil satu contoh di dalam Al-Quran. Kadang kita membaca ayat itu lewat begitu saja. Artinya ya kita sudah baca artinya pun kadang nggak bisa menyimpulkan apapun dari ayat itu, dan tidak bisa mengambil pelajaran apapun kadang. Atau bisa mengambil pelajaran, tetapi ketika kita tanya orang lain dan kita suruh baca terjemahannya, ternyata dia punya sudut pandang yang berbeda dengan kita. Ini menarik, berarti ada dua ilmu yang bisa kita petik, yang kita pahami dan yang orang lain pahami. Semakin banyak referensi, apalagi itu referensi para ulama-ulama, tentu semakin banyak ilmu yang kita serap dan kita miliki. Contohnya dalam surat Maryam. Surat Maryam itu surat yang ke-19, ayat yang ke-50 51. Sorry 59. Surah ayat 59. Di situ Allah menyebutkan begini. Ini ayat ini contoh ya. Ini ayat ini sering kita dengar, bahkan itu sebagian kita hafal. Tapi kadang kita tidak bisa mengambil pelajaran lebih dari yang orang lain pahami. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kalau saya terjemahkan, maka kemudian datanglah setelah mereka pengganti, ini kaum ini, yang mengabaikan sholat dan mengikuti syahwat, hawa nafsu, maka mereka kelak akan tersesat. Saya berkali-kali baca ini, sering melewati ayat ini, tapi pemahaman saya ya bahwa kelompok ini adalah satu kelompok, bahwa gini, paham saya bahwa nanti di akhir zaman itu, atau bahkan sepeninggal Nabi, sepeninggal para sahabat, sepeninggal orang-orang soleh, itu akan muncul kaum yang punya karakter dua. Satu, meninggalkan sholat atau meremehkan sholat. Dua, menuruti hawa nafsu. Sebatas itu saja. Ketika saya baca penjelasan para ulama, ternyata jauh lebih dalam dari itu. Apa salah satu pandangan para ulama dari ayat ini? Di antara pandangan para ulama itu begini, bahwa karakter ini, melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, ini adalah dua karakter yang saling berkaitan. Artinya bisa jadi hari ini ketika ada seseorang yang akhir-akhir ini senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, itu adalah efek dari sholat-sholat yang telah ia remehkan.
Berarti ini jadi muhasabah kan jadinya. Oh, akhir-akhir ini kenapa ya saya cenderung mengikuti hawa nafsu saya? Maka kalau dari ayat ini evaluasinya adalah jangan-jangan memang akhir-akhir ini kita sedang banyak melalaikan, meremehkan sholat. Atau sebaliknya, kenapa kita hari ini atau akhir-akhir ini sering lalai sholatnya? Jangan-jangan akhir-akhir ini kita sedang banyak memperturutkan hawa nafsu gitu. Jadi para ulama memandangnya dua karakter ini adalah dua karakter yang punya keterkaitan. Gak mungkin Allah menyebutkan sesuatu yang berdampingan tanpa ada keterkaitan. Maka para ulama wajar kalau misalnya memandang bahwa memperturutkan hawa nafsu itu adalah efek dari ketika sholat itu diremehkan oleh seseorang, atau meremehkan sholat adalah efek buruk ketika hawa nafsu itu diperturutkan. Ya, bolak-balik di situ saja. Ini kan saya jadi wah, iya juga ya. Ini baru satu pandangan para ulama. Bagaimana pandangan ulama-ulama lain? Tidakkah kita mengingat satu perkataan seorang ulama, jika ada satu huruf yang dipahami dengan 1000 pendapat, satu huruf nun misalnya, nun satu huruf, ada 1000 pendapat dari huruf nun ini, maka itu belum mencapai titik maksimal dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya. Itu satu huruf, bagaimana satu ayat? Bagaimana satu surat? Bagaimana satu Quran? Berapa luas ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan betapa jahilnya kita hari ini dengan kalau hanya mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki dari ilmu-ilmu syariat. Itu baru satu contoh. Saya akan banyak sampaikan beberapa contoh ketika kita diberitahu oleh orang lain atau ketika membaca tafsir para ulama baru oh iya. Kayak tadi, saya selama ini menganggap ya udah itu karakter akhir zaman, ya dia meremehkan sholat, dia mengikuti syahwat. Ternyata dua hal ini saling berkaitan untuk muhasabah diri kita. Yang kedua, saya kutipkan dari surat Al-Mu'minun ayat 51. Al-Mu'minun itu surat yang ke-23 ayat 51. Ini sebagai mukhatabnya atau yang diajak yang ditegur oleh Allah atau yang mendapat perintah oleh Allah adalah para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholihan ini bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah kalian dari makanan yang baik, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Ini bima ta'maluna alim, sungguh aku maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Ini juga saat saya sering lewat ayat ini, membaca ayat ini, saya memahami bahwa ini adalah perintah Allah untuk para rasul. Dua perintahnya. Satu, perintah untuk makan makanan yang baik. Perintah kedua adalah untuk beramal soleh. Tapi ketika saya kembali membaca bagaimana para ulama memahaminya, ternyata juga dua hal ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Bahwa ternyata makanan yang baik itu support system untuk amal soleh yang baik juga. Artinya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jika hari ini kualitas amal kita buruk, jangan-jangan penyebab utamanya adalah dari makanan yang tidak baik yang kita konsumsi. Saya baru baca itu, wah iya ya. Selama ini saya memahami, wahai para nabi, wahai para rasul, makananlah yang baik dan beramal solehlah. Apa hubungannya amal soleh dengan makanan? Ternyata para ulama memahaminya bisa jadi amal soleh yang baik itu lahir dari kualitas makanan yang halal dan baik yang kita konsumsi. Dan amalan-amalan yang buruk yang keluar dari kita, yang kita lakukan juga buah dari makanan-makanan buruk yang kita konsumsi. Nah ini juga baru dari satu sudut pandang. Belum nanti sudut pandang yang lain, apa itu halal, apa itu thayyib gitu ya. Apakah semua yang halal itu thayyib, ataukah apakah semua yang thayyib itu halal, itu sudut pandang lain lagi. Sangat luas. Saya baru paham ini setelah sekian kali lewat ayat ini, membaca ayat ini, baru dengan membaca tafsir para ulama, penjelasan para ulama, baru dibuat paham. Baru satu sudut pandang ilmu. Kemudian contoh ayat lain, saya cantumkan dalam
surat Ad-Dariyat. Ad-Dariyat itu surat yang ke-51. Ad-Dariyat ayat 56, 7, 57, 58. Ayat ini sebagian besar kita hafal tentang tujuan utama diciptakannya manusia. Sudah tergambar ya di otak kita. Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat selanjutnya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutimun. Dan tidaklah aku menghendaki dari mereka rezeki, dan tidaklah aku menghendaki dari mereka makanan. Ayat selanjutnya 58-nya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah zat yang Maha memberi rezeki, dzul quwwah, Maha memiliki kekuatan, al-matin, yang maha kokoh. Selama ini ayat ini kalau saya baca, yang kesimpulannya adalah ternyata tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu saja, titik. Dua ayat selanjutnya ini tidak pernah saya kaitkan dengan perintah ibadah. Apa hubungannya? Yang pertama Allah menyebutkan bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah. Kok tiba-tiba Allah berbicara tentang rezeki? Bahwa Allah tidak menghendaki rezeki dari manusia dan tidak menghendaki dikasih makan. Sebagaimana orang-orang musyrik yang selalu memberikan sesajen karena dianggap sesuatu yang mereka sekutukan itu adalah membutuhkan itu sesajen, sampai viral dan tersangkakan kan yang di Semeru. Ternyata ya kalau para ulama memandang ayat ini, ternyata juga sebagian para ulama memandang bahwa kelapangan rezeki itu akan berbanding lurus dengan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yang pertama tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ayat yang disebutkan adalah tentang rezeki. Maka salah satu faktor mendongkrak rezeki adalah memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau misalnya dosa juga salah satu faktor penghambat rezeki. Salah satu faktor loh ya, bukan satu-satunya. Artinya tidak bisa diukur dengan kasat mata juga kalau orang miskin banyak dosa, orang kaya banyak amal soleh, nggak begitu juga. Tapi setidaknya dalam ayat ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa ternyata salah satu faktor yang mempermudah rezeki itu adalah amal soleh yang baik atau kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Nuh sering saya singgung ini tentang faktor-faktor penghambat rezeki. Ada seorang yang mengadu belum punya anak, mengadu sawahnya kering, tidak turun hujan, gagal panen. Itu satu-satunya solusi dari Allah di dalam surat Nuh itu justru dengan istighfar. Istighfar berarti dosanya dihapuskan. Kalau dosa hapus berarti sudah bersih. Kalau sudah bersih baru yang lain-lain itu akan lancar. Punya anak, hujan turun, sungai mengalir, kebun panen. Itu dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, 7 dan 8 tentang betapa erat kaitannya antara kualitas ibadah seorang hamba dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Ya, sebagai seorang mukmin tentu evaluasinya adalah kalau hari ini agak seret, ya mari kita sama-sama kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kalau hari ini kita akhir-akhir ini banyak melalaikan sholat, jangan-jangan ada banyak syahwat yang kita turutkan. Kalau hari ini kita banyak syahwat yang diturutkan, jangan-jangan karena kita melalaikan sholat dan lain sebagainya. Kita nggak tahu mana yang duluan, syahwat yang diperturutkan atau atau sholat yang kita remehkan. Kemudian satu contoh lagi misalnya di dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa ingin belajar kepada Khidir. Ini menarik. Nabi Musa ini kita lihat Al-Kahfi ya, ayat Al-Kahfi itu surat ke-18 ayat yang ke-66.
Apa kira-kira kata-katanya? Qala lahu Musa, maka Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Apakah aku boleh mengikutimu agar engkau mengajariku dari apa-apa yang engkau telah diajarkan, atau maksudnya apa yang telah Allah berikan kepadamu dari ilmu-ilmu Allah, rusyda, sebagai petunjuk yang benar. Jadi Nabi Musa saat itu minta izin kepada Khidir untuk belajar. Padahal kalau kita runutkan secara derajat kenabian, tentu Nabi Musa derajatnya lebih mulia daripada Khidir. Ini kalau kita bicara derajat kenabian. Kenapa? Karena Nabi Musa itu termasuk nabi dan rasul. Khidir tidak. Khidir hanya nabi tapi tidak rasul. Dia tidak punya umat. Bedanya nabi dan rasul kan, kalau nabi dapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan dan tidak punya umat. Tapi kalau rasul diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan kepada umatnya.